Mari kita belajar pada saat ini firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tapi saya tidak akan membaca semuanya karena berkaitan dengan waktu. Tetapi kisah ini adalah kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Tetapi tema yang saya berikan pada saat ini adalah di mana indah rencana Tuhan. Karena itu bahwa kita setiap hari, mungkin saudara juga mengalami pergumulan yang berat. Di mana kita kadang-kadang tidak menyadari, kadang-kadang merasa marah, kecewa. Dan juga kita merasa putus asa. Kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa hal ini harus saya hadapi? Saya kurang apa? Baik itu menghadapi saat-saat sekarang ini, COVID-19 yang terus melanda. Saat di suatu tempat sudah zona hijau, tetapi tiba-tiba menjadi zona merah. Kapan berhentinya? Kadang-kadang kita merasakan ketakutan, bahkan juga merasakan putus asa. Bahkan ada juga saat ini yang sudah mulai kenaikan kelas, bahkan kelulusan, mencari sekolah. Mereka ada yang tidak diterima di negeri, ingin masuk negeri, tidak diterima di negeri. Dan ini membuat mereka juga tertekan dan menderita. Kenapa mesti terjadi seperti ini? Di sini firman Tuhan kita bisa belajar. Mari kita baca di dalam ayat 1 sampai 3 di dalam Yohanes 11 ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini yang terjadi. Yang dikasihi Tuhan Yesus sedang sakit, Lazarus. Marta dan Maria mengirim kabar. Pasti punya rencana, masih punya maksud Maria dan Marta. Kalau saya kasih kabar kepada Yesus, pasti Yesus akan cepat-cepat datang melihat Lazarus yang sakit ini. Di sini dikatakan bahwa Maria dan Marta mengirim kabar di dalam ayat 3 itu bahwa Lazarus, saudaramu, sedang sakit. Ini adalah pergumulan yang berat yang dialami Marta dan Maria ini. Sehingga dia harus mengirim kabar kepada Yesus. Pasti dia juga punya tujuan. Pasti kalau Yesus datang, maka Lazarus ini bisa sembuh. Karena itu dia mengirim kabar ini. Penderitaan yang berat dialami oleh Maria dan Marta. Demikian juga kita mungkin menghadapi penderitaan yang tadi saya sudah sampaikan. Bahkan ada tadi pagi saya melihat berita di TV, ada seorang ibu yang dia punya anak, nilainya itu lulus dengan nilai 9,5, saudara. Dan dia pinginnya anaknya bisa masuk negeri. Tetapi waktu seperti itu mendaftar dan anaknya tidak diterima di negeri. Lalu ibu ini lapor, kenapa mesti terjadi sedangkan yang temannya lebih tua, nilainya lebih rendah, bisa diterima. Ini pergumulan berat. Mungkin saudara bukan itu, mengalami sakit penyakit atau ekonomi. Di sini pasti merasakan penderitaan ini. Lalu saudara mungkin sudah berdoa, tetapi rasa-rasanya ketika berdoa kok kayaknya Tuhan tidak mendengarkannya. Di sini Tuhan, di firman Tuhan di dalam ayat 6, di situ dikatakan apa saudara? Di dalam ayat 6 firman Tuhan mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi waktu Tuhan mendengar kabar itu, Lazarus sakit, Tuhan tidak cepat-cepat pergi. Bahkan malah tetap masih tinggal di situ selama 2 hari. Ini kan merasa, aduh, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Yesus lakukan ini? Kadang-kadang bertanya,
Tetapi di situ Yesus punya rencana, yaitu menguji iman daripada Maria dan Marta dan juga murid-muridnya. Di dalam pergumulan itu Tuhan menguji bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Sehingga Tuhan sengaja di situ. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan bukannya tidak peduli, tapi Tuhan tahu ada rencananya yang indah di dalam pergumulan itu. Karena itu saudara, di dalam pelajaran pertama ini, ingatlah, ketika kita diuji iman kita oleh Tuhan, kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Inilah ujian yang dimana Tuhan kadang-kadang membiarkan kita untuk merasakan pergumulan itu, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ini yang dikatakan firman Tuhan ini. Kita bisa lihat lagi di dalam ayat 21 itu saudara, apa yang dikatakan Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Inilah yang Tuhan Maria dan Marta katakan. Marta katakan apa? Kalau engkau di sini, pasti saudaraku nggak akan mati. Ini apa saudara pelajarannya? Bahwa pikiran kita dengan pikiran Tuhan sangat berbeda. Seperti di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 dikatakan apa? Bahwa rancangan Tuhan itu beda dengan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan beda dengan kita. Tuhan menguji, tapi manusia seringkali hanya mengerti sebatas pikiran manusia yang kecil ini, saudara. Karena itu, di sini biarlah kita tetap percaya di dalam ujian-ujian yang diberikan kepada Tuhan. Di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu, yakinlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Ini pelajaran yang pertama, saudara. Lalu pelajaran yang kedua, kita melihat di dalam ayat 4. Setelah Tuhan menguji daripada kita atau menguji daripada Marta dan Maria ini, maka di dalam ayat 4, mari kita baca, saudara. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Pelajaran yang kedua, apa saudara? Bahwa Tuhan memberikan pergumulan itu, ada rencananya yang indah di dalam pergumulan itu. Di dalam rencana yang indah itu, maka di sini firman Tuhan bahwa penyakitnya itu tidak akan membawa kematian. Walaupun buktinya kita melihat atau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, Lazarus meninggal. Bahkan dikubur sudah 4 hari lamanya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke sana, ke tempat Marta dan Maria ini, di daerah Betania itu, di dalam ayat 1 dikatakan itu Betania, daerah Betania itu. Di situ Lazarus sudah dikuburkan, sudah 4 hari lamanya, saudara. Jadi baunya sudah busuk. Sudah tidak mungkin lagi dia bangkit atau hidup lagi. Dan Maria dan Marta hanya merasa, Tuhan bagaimana? Sudah 4 hari. Karena itu Tuhan bilang apa saudara di sini firman Tuhannya? Bahwa di dalam ayat 4 ini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Apa artinya saudara? Bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa kita ini menghadapi pergumulan-pergumulan, rupanya ada rencana Tuhan.
Di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan yang indah, saudara. Karena itu kita jangan jauh dari Tuhan ketika menghadapi pergumulan. Karena ada orang-orang yang ketika menghadapi pergumulan itu, dia tidak tahu rencana Tuhan yang indah itu, dia bilang begini, oh, Tuhan tidak mendengar doa saya. Apa benar ada Tuhan Yesus itu yang mengatakan, yang berjanji, dia akan mengabulkan doa saya? Mana buktinya? Kadang-kadang orang berkata demikian. Mungkin juga saudara juga mengalami seperti itu. Ketika sulit, langsung mana rencanamu yang indah yang kau janjikan Tuhan? Di mana yang kau katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancanganmu adalah rancangan yang Tuhan kasihkan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang membawa masa depan penuh pengharapan, penuh damai sejahtera. Mana buktinya? Tapi kalau kita tetap mengetahui, beriman, percaya, seperti yang Tuhan katakan bahwa itu tidak akan membawa kematian, tetapi Tuhan dimuliakan. Di sini di dalam ayat 40 dikatakan, mari kita baca bersama ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Intinya saudara, bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita hanya satu. Percayalah janji Tuhan. Percayalah firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan yang lalu-lalu, buat Tuhan Yesus tidak berubah. Firman Tuhan ini ya dan amin. Percayalah saudara. Maka saudara melihat betapa hebatnya Tuhan. Disinilah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa tujuan Tuhan Yesus tidak cepat-cepat datang. Bahkan Lazarus masih dikuburkan 4 hari bau busuk. Ada rencana Tuhan yang indah, yaitu supaya apa? Tuhan dimuliakan. Demikian juga kita, ketika kita percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka rencana yang indah Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita akan terjadi, saudara. Apa rencana yang indah itu? Hasilnya apa, saudara? Mari kita lihat di sini hasilnya. Bahwa di situ Tuhan Yesus mendatangi Lazarus di tempat kuburan. Coba kalau Tuhan Yesus datang ke Lazarus, ke kuburan Lazarus, apakah Tuhan Yesus sendirian? Ada murid-murid, ada orang Yahudi. Kalau kita baca firman Tuhan ini. Dan juga ada Marta, Maria, bersama saudara-saudaranya, orang-orang Betania. Karena ada Tuhan Yesus datang, maka semua pasti kerumunan banyak, saudara. Dan di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara apa? Mari kita baca di dalam ayat 43 dan 44, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama baca. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Inilah ketika kita percaya sungguh-sungguh bahwa rencana Tuhan yang indah itu, yaitu Tuhan dimuliakan. Di sini dikatakan orang yang telah mati, yaitu Lazarus yang sudah bau itu. Maka di situ Tuhan berkata, marilah. Berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Artinya apa? Mujizat terjadi, saudara. Di balik pergumulan ada rencana Tuhan yang indah, yaitu mujizat terjadi. Oh, mujizat itu apa? Mujizat itu macam-macam, saudara. Kalau saudara masih bisa bernafas setiap hari, itu mujizat. Coba lihat di rumah sakit, bagaimana orang-orang yang sakit butuh oksigen mahal, saudara. Atau apa saja, sekecil apapun, itu adalah mujizat. Saudara bernafas, bisa kan saudara melihat udara ini? Tidak, itu mujizat. Karena itu saudara,
Percayalah kepada Tuhan Yesus yang hidup itu. Rencananya indah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di sini, di dalam ayat 44 dikatakan, orang yang telah mati itu apa? Keluar, saudara. Bayangin, keluar. Luar biasa mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan itu melebihi kuasa maut. Kuasa Tuhan melebihi kuasa maut. Sehingga apa? Maut tidak bisa berbuat apa-apa. Terbukti apa? Ketika Tuhan Yesus berseru, keluar, Lazarus, langsung dia keluar, saudara. Dan di situ Tuhan bilang, buka semua. Lazarus hidup lagi. Disaksikan semua orang. Dan Yesus berkuasa. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan. Peganglah firman Tuhan. Dan ingatlah bahwa ketika kita menghadapi pergumulan seberat apapun, mungkin terasa buntu, ingatlah bahwa itu adalah ujian iman kita kepadanya. Kita harus tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Itu ujian iman. Jangan goyah, jangan terpengaruh dengan bujukan-bujukan dari manapun juga, lewat apapun juga, jangan terpengaruh. Ingat, itu ujian Tuhan bagi kita. Lalu yang kedua, ingatlah saudara, bahwa di dalam pergumulan ada rencana Tuhan yang indah. Indah pada waktunya. Karena itu, rencana Tuhan indah itu, saudara, pegang. Percaya penuh, walaupun mungkin tidak ada suatu hal yang bisa dipercayakan. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Mungkin harta saudara maupun suami istri saudara, anak-anak saudara, teman-teman saudara, usaha saudara, apapun saudara, tidak bisa diandalkan. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Mujizat bisa terjadi. Karena apa? Tuhan Yesus bukan sekedar manusia, tetapi dia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, tetapi juga terlebih atas hidup saudara. Sehingga hidup Lazarus yang sudah mati, dia bisa hidup lagi. Inilah firman Tuhan yang kita bisa terima pagi hari ini, saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, taruhlah tanganmu di dada dan percayalah penuh bahwa mujizat bisa terjadi. Paling tidak Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mari kita berdoa. You are my Father, provider, you're my deliverer.